Aku mau mulai ya live malam hari ini. Seperti biasa, gue tuh pada ngundurin diri nih. Kenapa? Tapi kenapa pada menguat? Banyak yang nanya. Nah, kemarin kan aku ada bahas ya tentang kondisi makro di channel aku, bahwa The Fed itu masih hawkish. Hawkish tuh kebijakannya kayak burung elang, galak. Di market tuh market nggak begitu suka gitu loh. Tapi kalau dovish itu burung darah, dianggap kayak lembut gitu, dianggap kayak jinak gitu ya, ke market suka gitu. Nah, jadi perkiraan dari CEO JP Morgan memperkirakan bahwa The Fed itu bahkan mungkin bisa menaikkan suku bunga lagi, dan itu bikin market itu jadi hawkish banget sentimen itu. Tapi itu belum tentu sebenarnya. Terus kita jelas balik dulu ya, beberapa hari kemarin US 10 years bond yield itu naik. Oke, mari kita lihat US 10 years bond yield ya. Jadi beberapa hari kemarin US 10 years bond yield itu naik. Dan itu yang dibahas di channel aku kemarin. Ini menjadi satu resiko di dalam market. Ketika US 10 years naik, maka IHSG biasanya turun. Tapi pertanyaannya, ini tuh udah naik beberapa hari sampai ke resisten di sini. Jadi kalau udah kena resisten US 10 years-nya, naiknya tuh bisa terbatas dan dia bisa turun dikit. Nah, jadi gimana dong IHSG? Kira-kira IHSG bakalan turunnya sampai bablas banget nggak sih? Sebelum aku jawab pertanyaan itu, aku ajak kalian mikir dulu nih. Tadi US 10 years. Nah, sekarang kita lihat US dollar. Rupiahnya gimana? Rupiah dalam beberapa hari terakhir pas kita lagi liburan kemarin itu, market lagi libur, itu rupiahnya melemah, jadi USD-nya naik. Cuman naiknya tuh juga udah beberapa hari ini gitu. Jadi gimana dong? Kira-kira masih bakalan melemah lagi nggak sih? Oke, sekarang kita lihat ya composite atau IHSG. Jadi IHSG ini tadi pagi kita juga ada bahas di morning briefing M-Trade. Nggak tahu ada yang ikut nggak tadi pagi? Kalian kalau ada yang ikut coba tulis di sini dong, aku ikut biar aku tahu. Kita bahas bahwa IHSG itu masih bisa berpotensi turun atau berpotensi melemah gitu loh. Masih bisa bahkan sampai ke level 7148 lah ya. Jadi kalau masih turun di sini, ini sebenarnya masih cukup normal gitu. Dan benar hari ini tadi IHSG bergerak lumayan gede range-nya, sempat naik sampai tertingginya di 7256, terus turun sampai level 7176. Ya, jadi turun sampai di level 7174, 7176-an di sini. Dengan IHSG yang posisinya kayak gini. Kira-kira masih bisa turun lagi nggak sih? Nah, kalau ngelihat posisi IHSG kayak gini, ini masih ada kemungkinan IHSG itu untuk terkoreksi sampai kena garis merah downtrend line-nya ya, yang menghubungkan tanggal, bentar aku geser dulu, yang menghubungkan tanggal 14 Maret, terus 27 Maret, dan berapa sih? 30 April. Ya, jadi 3 itu. Jadi ada satu downtrend line, jadi dia bisa turun di mana angkanya sekarang sekitar ya kurang lebih 7146, 7150-an. Intinya IHSG masih bisa turun. Normal. Oke, tolong bahas AMMN hari ini naik 19%, ada yang naik 23%. Tadi kita dapat di PNLF kemarin sih, hari Rabu kemarin, dan thanks to our team, ini kerja tim. Jadi tim kita kemarin ada yang kita ajak jalan-jalan ke Singapura, dapat reward karena kerja udah lama dan kerjanya juga oke, bagus gitu. Jadi saya juga ke Singapura, sempat jatuh sakit, tapi tim kita ada yang terus support, ada yang jaga, dan ada yang nge-call PNLF. Cakep, thank you tim. AMMN hari ini menggila, mungkin nggak ada brand buat di scalping sih, sebentar nanti aku bahas ya. Oke, terus aku mau review di saham Big Banks dulu deh, karena sebenarnya aku tahu kalian semua nungguin Big Banks, tapi sebenarnya ada yang lebih menarik loh daripada Big Banks tuh. Biar kalian penasaran, tapi penasarannya bukan cuma Big Banks dong ya. Bosan kalau Big Banks terus, meskipun aku tahu hari ini makin penasaran karena Big Banks tuh BRI dibilang udah disupport kuatnya. Tapi hari ini breakdown dari support kuat. Aku tahu kalian penasaran BRI. Big Banks aku bahas BCA, BMRI, BBNI dulu. Abis itu BBRI aku bahas belakang bareng dengan saham-saham yang lain, biar kalian semuanya dapat update-nya. Oke, yuk kita lihat BCA gimana kabarnya. BCA masih aman, saat ini belum breakdown supportnya BCA masih sama di 9.200 ya. Jadi supportnya di 9.200 BCA, sekarang masih ketahan di level
MA 200-nya sekitaran di area 9350-an ya, sempat turun, naik, terus turun lagi di bawah 9350, tapi di 93 just turun dikit aja, dan masih ketahan di support 9200. Masih aman sih. Buat yang takut-takut terus beli BRI, kalian merasa lebih aman, lebih nyaman beli BCA, ya udahlah, nggak apa-apa. BCA ini termasuk yang gampang naik, susah turun, tapi diskonnya juga nggak begitu banyak. Kita lanjut di BMRI. BMRI gimana nih? BMRI ini masih buangannya lumayan gede, sekitaran di tanggal 2 Mei volume transaksinya gede, terus di 21 Mei gede, dan hari ini juga volume transaksinya gede. Jadi BMRI kesimpulannya masih bisa turun, wait and see dulu. Sampai ke berapa? Terdekat 5650, jangan diserok dulu. Jangan diserok dulu BMRI-nya. Terus BBNI gimana? BBNI masih di area support, belum breakdown. Supportnya di 4600 ya. Wait and see aja dulu. Oke, terus aku mau bahas sebentar. Kalian penasaran nggak sih dengan BBRI? Kalian kalau habis tak bahas BBRI kabur nggak sih? Banyak yang habis itu kabur karena sudah terjawab. Jangan kabur loh, aku mau bahas yang lebih seru yang hari ini naik 23%. AMMN hari ini gila 19%, nggak ada yang nanya PNLF tuh. Oke. Ya, jadi BBRI hari ini tuh agak-agak breakdown dikit dari supportnya. Supportnya 4580, di 4580 di sini ya. Buat kalian yang udah buy on weakness di sekitaran 4620-an sampai dengan 4750, calm down dulu, tenang dulu aja. Apalagi yang investasi jangka panjang, kan kemarin kita strateginya nyendok-nyendok ya, bukan langsung nyerok gitu. Jadi kalau misalkan ada yang udah nyerok, ya udah nggak usah takut. Ini perusahaan bagus kok. Suatu hari juga akan balik, dan baliknya nggak akan lama gitu. Jadi kalau emiten yang goreng-gorengan, wah itu baliknya kapan nggak tahu tuh, hanya rumput yang bergoyang dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau BBRI kalian nggak perlu khawatir ya. Jadi aku cuma mau nenangin itu aja. Buat yang trading, hari ini agak ada breakdown dikit. Kalau kalian mau wait and see, oke juga. Terus buat yang pemula, kalau misalkan tadi udah buy on weakness untuk trading, gimana dong? Nggak apa-apa sih, wait and see aja dulu ya. Kalau misalkan mau cut loss di level 44.24.430 silahkan. Tapi kalau mau ngehold nggak pakai cut loss juga nggak apa-apa. Yang jadi problem sebenarnya bukan masalah beli dan ruginya kalau BBRI. Yang jadi problem adalah kehabisan modal. Maka dari itu saya berkali-kali bilang trading itu dan investing itu money management sangat penting sekali. Belinya tuh bertahap, jangan langsung jangan langsung nyerok, apalagi nyekop gitu. Jadi nyendok dulu nggak masalah, oke ya? Oke, terus Unilever dong bis, sebentar ya. BBRI cicil di harga berapa? Dari sekarang udah bisa nyicil, tapi tolong duitnya jangan dihabisin. Perkiraan aku di bulan Agustus, September, Oktober itu kemungkinan akan ada diskon lagi yang kedua kalinya. Jadi BBRI saat ini udah murah banget secara teknikal, secara fundamental sih dia baru mencapai fair value-nya, belum sampai terdiskon banget. Nah, secara teknikal ini separah-parahnya bulan ini dia akan ke 4460. Ini support yang beberapa hari yang lalu kita bahas, masih belum berubah. 4460 kita coba turunin dikit sampai ke 4460 ya. 4460 di sini. Nah, ini support kuatnya dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Monthly chart ada MA50 di sini. Jadi setiap kali kena MA50 di monthly chart dia mantul. Jadi pakai AJT10, jurusiten pakai ini bisa juga, oke? AMMN sebentar, sabar. Nanti aku akan bahas AMMN-nya. Oke, terus aku mau bahas saham. Di kepala aku tuh ada Unilever, ada PNLF, ada AMMN, ada MBMA, ada apa lagi ya? Macem-macem. Hari ini asing masih net sell 1,3 triliun. Oh, ada GoTo juga, aku mau bahas GoTo. Terus kemudian ada net sell BBRI 801,2 miliar, itu top net sell-nya. BCA 348,1 miliar, BMRI 294,3 miliar, Astra 141 miliar, Tower 71,6 miliar. Aku mau bahas GoTo deh yang lagi rame. Itu pendiri-pendirinya yang utama di awal itu udah pada cow semua. Ada yang mengundurkan diri jadi menteri, ada yang mengundurkan diri, jual saham dan sebagainya. Tapi harga sahamnya kok malah naik gitu. Terus Mtrade ada masuk beberapa hari ini dan sekarang lagi posisi cuan. Aku mau kasih sedikit komentar mengenai hal ini. Jadi apakah
ini satu pertanda yang bagus. Investor-investor gede apakah melihat itu sebagai satu tanda yang bagus sehingga mereka justru malah masuk, atau ini cuma naik sementara aja? Jawaban ini nggak pernah ada yang tahu gitu. Cuman kalau Mtrade kemarin ada review buy GoTo, jadi aku mau kasih lihat di sini. Ini ada review buy GoTo. Jadi 3-7%. Sekarang lagi cuan 3-7% GoTo-nya. Ini kenapa kita buy? Tadi aku ada bahas di channel ya. Jadi kenapa waktu itu kita review buy? Alasannya simple, karena waktu itu dia aktif tanggal 17 Mei. Frekuensinya aktif ya. Jadi volume transaksinya juga lumayan tinggi. Sebenarnya waktu itu kita spekulatif aja, spekulatif buy on weakness. Dan hari ini naik dengan volume transaksi gede. Dan waktu itu juga kita saranin untuk money managementnya itu cuma sekitaran 5%-an aja. Jadi what to expect dengan GoTo ini dalam jangka pendek, GoTo tuh ada potensi dia akan menguat sampai level 74 ya. Dan ini bukan satu trading recommendation dimana Mtrade kemarin udah review buy-nya udah masuk lebih awal ya. Ini bukan satu trading recommendation. Kenapa bukan trading recommendation? Karena udah naik ya. Jadi di Mtrade udah masuk duluan. Apakah bisikan bandar? Gak ada bandar-bandaran. Kita pakai technical, benar-benar murni technical. Kalau ditanya apakah kita percaya dengan fundamentalnya GoTo? Belum, sama sekali enggak. Jadi kita ngelihat secara historical, fundamental itu baru projection ke depan. Kalau projection ke depan tanpa melihat historical itu namanya angan-angan saja atau bermimpi saja ya. Nah, jadi kita lihat jangka pendek aja dia akan naik 74 mentok sampai sekitaran 82. Sekitaran 82. Di 82 ini agak berat naiknya. Nah, terus gimana kalau sampai dia turun dari 54? Simply kita cut loss. Terus ada yang bilang ini dekat dengan level 50, boleh nggak sih dikumpulin dikit-dikit? Jangan-jangan nanti dia naik tinggi loh. Ya silahkan sih kalau misalkan ngumpulinnya, intinya kalau sampai dia kena FCA di 50 sampai turun terus, resikonya turun sampai ke 1, bukan cuma GoTo yang bisa gitu ya. Semua saham yang digocap bisa gitu. Seandainya memang terjadi seperti itu, siap nggak dengan resikonya? Intinya itu aja. Sebenarnya semuanya boleh, asalkan seberapa banyak. Jawabannya itu. Yang paling penting itu ya. Semua boleh asal berapa banyak. Oke. Jadi GoTo udah paham kah di sini? Udah paham belum GoTo? Gak bakal. Nggak ada yang nggak mungkin di market. Semua bisa, apa aja bisa terjadi. GoTo naik sampai harganya meroket, bisa nggak? Bisa aja. Tapi kita semuanya pakai technical, pakai chart itu, jadi biar nggak bias, supaya nggak bias dengan berita-berita yang macem-macem. Karena kalau pakai berita-berita kayak gitu kamu bisa bingung ya. Oke, terus aku mau beli GoTo ya Ci, karena spekulatif, nggak ada hal baik juga. Kita bukan spekulatif sih, kita pakai chart aja, ngebaca chart. Oke, terus outlook BBRI 5 tahun ke depan kira-kira arahnya seperti apa? Masih oke, jangka panjang. Oke, kita mau lanjut bahas saham Bukalapak, masih dari sektor teknologi. Bu Ellen May, berapa modal investasi saham? 20 juta bisa nggak? Bisa. Yang paling penting kalau kamu mulai investasi saham, nominalnya tuh sesuai dengan resiko yang kamu siap tanggung. Intinya kalau misalkan 20 juta, ada apa-apa dengan 20 juta itu, kamu siap nggak? Gitu aja. Oke, sekarang kita mau bahas emiten teknologi yang lainnya, Bukalapak. Nah, jadi kalau aku perhatikan, ini bukan merely karena GoTo semata ya, tapi memang Bukalapak ini juga lagi naik. Jadi sektor teknologi memang lagi sentimennya positif gitu loh, secara teknikal gitu. Jadi ya, ini ada beberapa akumulasi borongan di Bukalapak pada dari tanggal 24 April sampai 27 Mei. Yuk kita lihat Mtrade lagi ngapain dengan Bukalapak. Sekarang lagi ngehold jangka menengah udah cuan 8-12%-an. Waktu itu di review buy kalau nggak salah di tanggal 16 Mei. Ada apa sih di 16 Mei? Kita belajar yuk. Pas di bottom di sini. Jadi kita nggak sentimen dengan saham tertentu, meskipun secara fundamental mereka rada-rada gitu ya, karena memang belum untung tapi udah melantai di bursa. Jadi kita nggak anti selama technical dan likuiditasnya oke, bid overnya masih oke, kita akan tradingin. Bahkan even kayak PNLF itu pun juga kita masih tradingin gitu ya, masih bisa tradingin selama masih ada likuiditasnya. ACI Miss, BBYB apa kabar? Sebentar, ya aku bingung yang mau dibahas yang mana dulu. Oke, setelah Bukalapak aku mau bahas MTEK. Ini saham-saham yang orang jarang pay attention tapi mulai aktif gitu.
ya. Jadi ini bukan satu rekomendasi untuk investasi jangka panjang, cuman untuk trading aja. Perkiraan Bukalapak upside-nya tuh sampai aku hitung dulu ya sebentar ya, 154. Jangka pendek itu sampai 154 ya, resisten pendeknya. Kemudian untuk jangka 2 bulanan mungkin sampai 165. Disclaimer, dan ini gerakannya nggak akan langsung naik straight gitu, nggak. Dia bakalan ada zigzagnya dulu gitu. Jadi masih akan ada retracementnya nggak sih? Bakalan ada sih, ada retracementnya. Perhatiin nggak sih belakangan ini tuh beberapa saham-saham antik yang udah di bawah terus itu mulai naik. Contohnya kayak ya ini tadi, GoTo, Bukalapak, terus Unilever udah mulai naik, patternnya tuh mirip banget. Oke ya, ntar aku bahas ya. Oke, nah ini aku bahas Bukalapak. Jadi Bukalapak di sini dia udah mulai beranjak menuju perbaikan tren. Belum bisa saya bilang tren naiknya, tapi dia mulai recover dari downtrend, sideways, dan dia mulai perlahan dia berjuang menuju tren naiknya. Despite of fundamentalnya memang belum cuan ya. Oke, mari kita lihat, nanti kita lihat Unilever gimana. Tapi aku mau buka dulu MTEK. Jadi kita jangan sentimen ya. Oke, jangan sentimen sama saham tertentu. Mungkin dulu pernah rugi di saham ini, teman-teman pernah rugi di Bukalapak, tapi kalau technically oke ya kita just trading aja. Trader nggak pakai perasaan harusnya, tapi banyak yang baper-baper juga sih. Nah ini MTEK, ini jarang banget di review, jarang banget dibahas juga. Ini MTEK ya. Jadi MTEK ini kalau dilihat di sini, ini ada pattern apa? Ada yang tahu nggak ini pattern apa? Bentuknya tiang, terus sebelah kanannya segitiga. Itu pattern apa ya kira-kira? Ya, jadi pattern apa nih? Ini pattern pennant, bener banget. Ini banyak yang tahu ya. Ini bukan flag, ini pennant. Jadi tiang ada segitiganya gitu. Kalau flag itu benderanya kotak. Kalau pennant benderanya segitiga gitu. Oke ya. Nah, kalau patternnya pennant kayak gini, ini ditanya targetnya atau objectionnya tuh sampai ke harga berapa sih? Bisa sampai ke level 520-an. Jadi bisa sampai ke level 520. Disclaimer, ini jangan sampai kalian ambil potensinya doang, resikonya juga mesti tahu ya. Jadi kalau misalkan turun dari 426, stop loss atau batasin resiko. Ingat yang baru masuk di sini, teman-teman yang masih pemula yang baru follow aku, ini bukan satu rekomendasi untuk kamu harus atau untuk kamu beli saham ini. Tapi ini cuman review aja, semuanya sifatnya probabilitas. Probabilitas tuh artinya bisa bener naik, bisa enggak. Oke ya. Terus perhatikan ya, ini MTEK. Ini untuk target dari pennantnya tuh jauh banget, tapi kita pakai untuk upside jangka pendek dulu deh, jangan kejauhan di 474 naiknya, mungkin bisa ke situ terus kemudian sideways, baru kemudian habis itu naik lagi. Jika dia berbalik turun, stop lossnya di bawah 426 dan ini stop lossnya bisa naik terus. Kalau stop loss naik terus lama-lama dia bisa jadi cuan, namanya trailing stop. Oke? Terus abis MTEK aku mau bahas yang menarik ada dari grup Panin. Tapi sebelum ke grup Panin, aku mau bahas dulu Unilever. Unilever ini saham yang sudah turun banget, banyak orang bilang fundamental is dead. Sebenarnya fundamental nggak dead. Waktu itu di 2018, 2019 valuasi Unilever tuh ketinggian banget. Sehingga faktor fundamental yang terpenting valuasi justru banyak dilupakan oleh orang-orang. Dibilang fundamentalnya bagus, maka masuk aja. Belilah saham dari perusahaan yang kamu kenal, setiap hari kamu mandi pakai ini Unilever dan sebagainya, produk-produk Unilever dan sebagainya. Oh, ini kena boykot turun. Sebenarnya bukan kena boykot aja, dia udah turun bertahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi waktu itu 2018-2019 valuasinya tuh udah mahal banget gitu loh. Jadi valuasinya tuh udah mahal banget, sehingga satu faktor yang terpenting justru dilupakan untuk investasi jangka panjang. Nah sekarang kita akan review Unilever ini. Aku lagi moodnya lagi pengen bahas secara technical dulu. And it's very beautiful pattern di sini. Coba dilihat ya. Aku mau nanya, siapa yang punya Unilever dan cuan bareng M-Trade? Siapa yang cuan bareng M-Trade? Saat ini M-Trade masih ada di jangka menengahnya, cuan 22-23%, sedangkan jangka pendeknya kita udah profit taking beberapa hari yang lalu, cuannya cuma 2-3% aja. Big Bangs udah sayangku,
Ini ada yang nanya, Big Bangs mau ikut Mvestart kapan lagi tuh? Aku pin ya, aku pin. Unilever, siapa yang cuan bareng Mtrade? Nah, Mtrade saat ini kita nggak nyangka sih, jujur ya. Kita waktu masuk review saham buat beli itu di awal benar-benar kayak oke, ini volumenya bagus, patternnya mulai ada tanda-tanda masuk, oke. Kita masuk, kita hold, dan kita nggak nyangka jujur Unilever ini bisa sampai jadi salah satu multi bagger kita. Dan cuan 22-23%. Di sini saya mau menggarisbawahi tebel-tebel, highlight tebel-tebel, jangan pakai perasaan. Artinya gini, kalau kamu pakai perasaan, sentimennya Unilever, timingnya Unilever, pas kita beli kemarin review buy, itu pas lagi sangat-sangat pesimis banget. Ingat Sir John Templeton bilang apa? Sir John Templeton, tulis di sini dong, tulis di chat room. Sir John Templeton bilang apa? Aku udah sering bilang dia punya quotes apa? The bull market born on apa? Grow on apa? Mature on apa? And die on apa? Coba tulis di sini. Tulis di chat room. Bull market dulu born on apa? Aku mau kalian jawab itu dulu. The bull market born on, yuk belajar yuk, bukan cuman minta bocoran saham loh. Born on apa? Belum ada yang jawab di sini. The bull market born on pessimism. Pinter Chandra Dewi 82. Dapat Mtrade 2 minggu deh, Chandra Dewi 82 DM aku ya. Oke, the bull market born on pessimism. Aku mau kasih lihat. Pas kita Mtrade review buy waktu itu, harganya tuh bener-bener secara chart, monthly chart, itu benar-benar di bawah banget. Tapi kenapa kita berani review buy dan tidak menganggap itu sedang nangkep pisau jatuh? Kita lihat secara daily chartnya. Ini yang diajarin di Trading Academy Mtrade. Cuman kalau kalian masih pemula, belum ngerti saham sama sekali, belum pernah ikut Mvestart sama sekali, kalian belajarnya di Mvestart dulu. Jangan langsung masuk ke Trading Academy. Trading Academy itu buat yang udah follow aku lama ya. Nah, berarti kan di sini kita masuknya di 13 Mei. 13 Mei itu udah lewat. Ada yang bilang gitu ya. Iya, udah lewat. Makanya belajar the why. Kenapa kita waktu itu review buy? Ini kan ada huruf V ya. Ada huruf U ya. Ini kita udah watch dari sini. Ini udah ada huruf U. Ini tanda satu recovery, reversal. Kita udah watch. U-nya dari kapan? Dari 16 April sampai tanggal 25 April. Tuh ada huruf U, ada V gitu. Nah, kita lagi nungguin satu candle aja dia tuh bangun dengan volume yang lumayan ya di sini di 13 Mei ternyata. Oke ya. Dan kemudian di 13 Mei habis itu kita review buy, beberapa hari masih stagnan, kita bersabar. Nah, buat orang yang fokusnya cuma daily aja, ini bakalan bingung. Ini udah naik 3%, udah naik 4%, kok baru di review buy? Ingat, Mtrade itu fokusnya bukan hari itu aja, tapi kita jangka, sorry ya, ini ada yang minta komen dimatiin karena nggak kelihatan. Baiklah, Mtrade itu fokusnya untuk beberapa hari, 1 bulan, bahkan sampai beberapa bulan ke depan. Dan setelah sideways beberapa hari, selama dia nggak kena cut loss, kita nge-hold aja, that simple caranya. Nah, ini breakout, kita hold juga. Nggak review buy lagi, nggak, karena kita udah dapat best price-nya di 13 Mei. Wah, member baru gimana dong? Murid baru, M-traders yang baru gimana dong? Ya udah, nggak apa-apa, ntar juga ada saham yang lain kok. Di 22 Mei waktu itu kita ada review buy PNLF, hari ini juga pada dapat cuan gitu. Terus kemudian 3 hari ya, ini naik berturut-turut sampai level 3.300 dan mendekati 3.300 ya. Ini udah di 3230. Oke, singkat cerita, Unilever ini lagi sangat diakumulasi banget, despite of the psychology, the market psychology itu bener-bener waktu itu tuh masih sangat pesimis. Nah, sekarang Unilever ini lagi di psikologinya tuh skeptis. Bull market born on pessimism, grow on skepticism. Sekarang lagi skeptis, orang-orang lagi pada skeptis. Aku nggak tahu kalian lagi skeptis nggak sih? Komen, aku nyalain lagi. Thank you bunganya. Coba komen, matiin dong chat, nggak kelihatan. Oke, kalau nggak lagi buka chat, aku tanyain kalian ya, kalian lagi gimana perasaannya sama Unilever ini? Penasaran nggak sih? Skeptis nggak sih? Pasti banyak yang skeptis. Ini benar nggak naik? Jangan-jangan dia nanti turun lagi. Iya benar. Ayo hijau. Pak Jungki juga benar. Masih skeptis kan? Iya nggak sih?
turun nggak sih? Tapi kalau aku ngelihat ini udah awal dari uptrend, skeptis dong, ya kan? Bener kan? Itu tandanya apa? Bull market born on pessimism, grow on skepticism. Jangan sampai kalian masuknya tuh pas mature on optimism. Jangan kalian masuk pas market itu udah optimis, telat, atau pas market lagi euforia, udah itu telat banget. Oke ya? Oke kan? Ya kan kalian lagi skeptis kan ya? Coba kalau tak suruh beli nih, beli Unilever kapan? 17 April, pas lagi turun-turunnya. Gimana? Wih, pesimis lah, ngaco lu, suruh beli Unilever. Saya pun nggak yakin di 13 Mei kemarin M-Traders banyak yang masuk. Ngaco lu, 13 Mei beli Unilever udah naik pula 3%, 5%. Ya ini, view kita bukan harian gitu loh. Jadi intinya what to expect dengan Unilever, besok mungkin bisa naik dikit lagi sampai 3330, abis itu bisa ada koreksi, dan kalau dia turun sampai 2940, that's a very normal correction. Dan M-Trade lagi nge-watch lagi ya, Unilever itu kita lagi nge-watch lagi untuk bisa swing trading. Jadi kalau aku bilang nge-watch, watch list aku tuh bukan buat besok doang gitu. Besok saham naik, pilih apa? Besok ya besok, real time sama tim coach kita, real time ya. Jadi aku bilang watchlist itu bisa berlaku untuk seminggu ke depan. Oke ya. Di 5.000 udah sering direkomis sampai di harga 2.200. Masa sih? Oke. Ya, jadi M-Trade masuk di sini, kita lagi nge-hold saat ini. Oke, di chart lagi, komen aku matiin lagi. Intinya watch aja Unilever kalau retrace 2950 sampai 3000 itu interesting. Kalau turun sampai 2780 gimana? Aku nggak begitu suka sih. Dia turun 2780 artinya breakdown MA 100-nya dia. Tapi tetap tidak mengubah trennya dia yang jadi turun ya. Tidak mengubah trennya dia menjadi tren turun. Masih sideways di 2780. Oke, terus kita mau move ke saham Astra International. Banyak yang nanyain, aku skip dulu karena belum menarik menurutku, just wait and see dulu aja. PTBA yang abis dibagiin dividen juga just wait and see dulu, biarinlah badainya dia berakhir dulu. Setelah bagi dividen ini masih bisa turun, antam juga, biarinlah ya yang abis bagi dividen gede ini, biarkan mereka lagi mencari satu titik keseimbangan dulu, kestabilan dulu. Terus aku mau review PNLF. Oke, thanks to our team, our system, our teknologi juga, screening di kita ada robot sahamnya sebenarnya buat screening di balik layar. Jadi nggak robotnya dikasih ke murid-murid kita gitu, karena tetap butuh validasi ya. Jadi di sini PNLF, M-Trade ada review buy pada tanggal Inco dan Harum nanti belum dibahas. Pada tanggal 22 Mei ya, PNLF ini kita ada review buy, which is tuh hari Rabu kemarin sebelum marketnya tutup. Terus kemudian dia breakout, hari ini naik sampai 23%-an. M-Trade udah review sell untuk jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya kita masih nge-hold. Jangka menengah kita masih hold, jangka pendek kita profit taking tadi 15-18%, mungkin ada yang dapat dipucuk di sini 23%-an. Jarang banget kita trading saham yang liar kayak gini, tapi sekali-sekali kita kasih lah ya, setelah banyak edukasi untuk manajemen resiko. Jadi kita punya murid di M-Trade, profile resikonya udah lebih naik, jadi kita trading saham kayak gini. PNLF jangan dikejar. Kok telat sih kasih taunya? Kalau nggak mau telat ya review real time di M-Trade ya. PNLF masih bisa naik besok, kemungkinan sampai level 400, 50-50 ya. Jadi kemungkinan naiknya nggak 60%, tapi 50-50 mengingat pattern sebelumnya abis naik sideways. Kalau dia ada sideways itu justru malah bagus, itu jadi kesempatan buat bisa tektok lagi, bisa masuk lagi, bisa masuk lagi. Sangkuter BRPT di mana suaranya? Itu ada yang nanya, Audi ada yang bilang Sangkuter BRPT gimana suaranya? Oke, BRPT kita lagi masih nge-watch turun sampai di area ini, cakep lah. Memang kita lagi nunggu turunnya BRPT ini sampai kemungkinan 1035, 1050. Oke. Terus cuan dan AMMN gimana kabarnya?
cuannya dibanting hari ini kita nggak mau ya, oke. Terus just kalau yang ada keluar aja, kurangin posisi. AMMN ngacir, AMMN-nya ngacir tanpa ada fondasi. Dia ngacirnya dari uptrend kecil ditarik ke atas, sudahlah lupakan saja. Yang model kayak gini, ini kita nggak ada fondasi, nggak ada base sideways-nya, kita nggak bisa nebak dia, jadi nggak bisa tebak-tebakan gitu loh. Jadi kalau model kayak gini, perkiraan saya uptrend, kemiringan uptrendnya tuh sekitaran kan ini 40 derajat ya, kemiringan 40 derajat. Nah biasanya kalau udah 40-45 derajat, terus kemudian dia ditarik naik sampai ke kemiringan trennya tuh hampir 90 derajat, ini biasa tarikan terakhir. Tarikan terakhir dia akan membentuk V kebalik, jadi membentuk puncak kayak gini. Be very careful yang masuk di AMMN. Ini posisinya AMMN tuh beda banget sama PNLF, sama-sama arah, sama-sama naiknya kenceng. Ini AMMN, terus ini aku main chart aja di sini. Percuma ngomongin fundamental kalau buat yang jangka pendekan kayak gini ya. Jadi aku lebih ke percuma kalau ngomongin fundamental di sini, sentimennya apa. Ini udah technical semua. Technical kan itu main tebak-tebakan aja, digambar sama bandar ya lu nggak ngerti. Lo justru salah, kita tuh malah justru nebak arah gerak bandar tuh kemana gitu loh. Oke? Ini ada yang bilang herannya MMN transaksi segitu memang lagi nunggu mangsa retail kah? Sebenarnya bukan nunggu mangsa retail ya. Pertanyaannya kalau institusi beli, mereka jualnya ke siapa? Bisa ke institusi lain atau retail yang beli gitu loh. Jadi ya nggak tahu siapa yang ngebeli, apakah institusi lain atau retail. Makanya jadi retail, jadilah retail yang pinter, remah-remah rengginang yang pinter, bisa ngebaca arah gerak big money mau kemana gitu loh. Jadi jangan yang cuman berdasarkan emosi aja, FOMO. Ini PNLF ya, dia tuh nih aku kasih lihat ya, ini PNLF di bawah, terus AMMN di atas. PNLF ini tuh bekas jatuh banget, dan bekas jatuh banget ya PNLF ya. Ini tuh baru naik, istilah kata tuh PNLF tuh baru masuk di awal stage 2-nya. Dari stage 1 bawah baru di awal stage 2-nya. Nah, kalau aman mineral, ini tuh dia udah stage 2 banget tinggi, ini udah hampir masuk ke stage 3, hampir masuk ke distribusi. Tapi tarikannya dengan volume transaksi tinggi tuh, ya sebodo amat. Makanya dari itu kalau volume transaksi tinggi berarti itu transaksi dari big money, bukan retail remah-remah rengginang gitu loh. Oke, intinya sih sebenarnya aku cuma mau kasih tahu bahwa AMMN ini udah mulai rawan profit taking. Terus aku mau move ke Inco. Ya Inco ya. Live aku makin lama kayaknya makin santai ya nggak sih? Kalian yang udah ngikutin 4 tahun gimana? Dulu kan menggebu-gebu gitu ya. Tapi sekarang makin santai, kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu sama kalian. Oke, aku mau review Inco ya. Tadi tuh M-Trade ada review sell Inco. Ada nggak di sini M-Traders yang belum jualan Inco? Cuannya 13-19%. Ya, jadi tadi kita ada review sell PNLF, Inco, MBMA, Bukalapak, dan GoTo untuk jangka pendeknya. Sedangkan Inco dan MBMA jangka menengah. Ada nggak kalian di Inco, M-Traders belum profit taking? Aku cuma mau kasih tahu, gak apa-apa. Selama kamu modalnya ngikutin area buy kita yang jangka menengah waktu itu. Kenapa tadi M-Trade jualan dulu, review sell dulu, ya profit taking dulu lah. Tapi sejujurnya sebenarnya si Inco ini masih masuk watchlist kita. Dekat, nggak jauh. Watchlist kita sekitaran 4670-an, itu udah watchlist. 4600-an tuh udah watchlist. Jadi Inco ini sebenarnya normal correction aja, just normal retracement sampai hari ini ya. Oke, terus kemudian MBMA gimana kabarnya? MBMA baru hari pertama turun, masih bisa turun lagi sampai 595, dan itu juga normal correction. Oke ya. Terus BBYB, yuk bisa yuk. Ada yang tadi nanya BBYB, kemarin aku ada bahas BBYB. BBYB ini ya ini is just normal correction juga sih. BBYB naiknya agak berat ya, sama-sama di stage satunya beda nih. BBYB sama PNLF, saham dari grup tertentu itu naiknya biasanya akan jauh lebih cepat nih dibandingin dengan ya anyway, Bank Newcomers ini perbankan digital masih agak-agak berat gitu.
Inko besok boleh masuk nggak Miss? Nanti deh kita nunggu secara real time di Android, kita mungkin nunggu 1-2 hari gitu. Oke, anyway, aku mau nanya buat kalian yang udah ikut live aku selama 4 tahun ini. 4 tahun udah lebih ya, 4 tahun lebih 2 bulan sejak pandemi. Ya, gimana sih kalian tulis dong di sini apa yang kalian pikirkan, rasakan. Mungkin udah banyak progres di sini ya, teman-teman semuanya. Sekali-sekali money management bahas Miss. Aku kalau money management aku ngebahasnya di M-Trade Academy. Itu lebih dalam karena kalau aku ngomongin money management di IG live tuh ditinggal pergi sama viewer. Di TikTok live juga ya. Tuh kan nanti kena ban di platform sebelah lagi. Oke, kalau di live itu seringkali aku ngomongin tentang money management ditinggal gitu loh. Pada mau bahas saham, jadi ngomongin money managementnya kita lebih banyak di internal di M-Trade-nya gitu. Merah semua hari ini, semangat yang nanyain Big Bangs aku udah bahas di awal, jarang-jarang ya belakangnya aku bahas Big Bangs di belakang. Yang ketinggalan langsung aja choose ke sosmed aku yang satunya lagi di YT ya. Oke, banyak perubahan, udah pinteran dikit. Oke, jangan lupa teman-teman yang udah siap belajar lebih lanjut di Trading Academy, malam ini kayaknya ada promo lagi semalam doang. Langsung aja DM aku Trading Academy gitu ya, atau ke mtrade.id/academy pakai kode TikTok atau pakai kode IG Emo. Knowledge sudah berkembang, portfolio sideways. Waduh, semoga bisa cuan terus, memang butuh kesabaran. Terima kasih buat semuanya yang udah sabar bersama saya, ngikutin aku terus dan masih sabar bertahan sampai detik ini. Raka Minho, aku awal masuk market belum kenal Miss Ellen, gambling pakai IPO cegas malah dibanting. Wak pas tahu Miss Ellen strateginya jadi lebih kalem. Sip deh. Jangan lupa join channel aku, it's free dan aku suka banget sharing di situ. GoTo gimana GoTo? Balik lagi deh, ditinggal sama founder-foundernya. Aku acungin jempol buat yang founder-foundernya yang bikin GoTo berhasil exit dengan valuasi tinggi, hebat. Terlepas dari retail banyak yang nyangkut, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa keluar ini, wow ya. But anyway, nggak boleh nyalain mereka juga, nggak boleh nyalahin siapapun, karena untung rugi di market itu tanggung jawab kita sendiri ya. Jadi nggak boleh nyalain siapapun kalau misalkan ada yang rugi di situ. Dan M-Trade malah cuan sih trading beberapa hari ini. Saya Ellen May, salam profit, see you tomorrow di M-Trade Morning Briefing. Dadah.